Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mengawali hari yang baru ini dengan ungkapan syukur kita lewat Ekaristi Kudus atas segala anugerah, pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita, sehingga semuanya boleh kita jalani dan kita alami dengan baik, sambil pula kita memohon agar perjuangan hidup kita sepanjang hari ini sungguh juga senantiasa kita laksanakan seturut dengan tuntunan dan kehendak Allah. Kita juga mau berdoa untuk saudara-saudari kita, para medis, para dokter, para perawat dan relawan-relawan yang senantiasa memberikan diri mereka untuk mau membantu menolong sesama, khususnya dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Semoga mereka senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, agar mereka juga mampu menjalani dan melaksanakan tugas dengan baik dan bisa menolong sesama. Karena itu, agar layak pantas perayaan ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, bukalah mata hati kami, agar dapat melihat bagaimana Engkau dengan perantaraan Putra-Mu hadir di tengah-tengah kami, menuntun seluruh perjuangan hidup kami, dan juga memberikan kami kekuatan untuk senantiasa dapat bersyukur atas segala rahmat yang boleh kami alami dalam kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut, tetapi ia dibunuh. Lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah itu, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab
Jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Sesudah itu para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Referen, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Referen, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?"
Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menyimak apa yang disampaikan penginjil Yohanes dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, maka kelihatannya sangat sederhana untuk mengikuti Yesus. Yang penting kita dapat bersyukur, maka kita akan memperoleh rahmat yang berlimpah. Tetapi ternyata hal yang kelihatan sederhana ini seringkali justru sulit untuk kita lakukan, sulit untuk kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana para murid yang setiap saat mengikuti Yesus, ketika Yesus dalam pewartaannya di hadapan, dikatakan dalam Injil, 5.000 laki-laki, dan Yesus melihat bahwa orang yang begitu banyak ini juga mesti makan, tidak hanya mendengarkan sabda Allah, tetapi juga mereka butuh makan. Karena sudah seharian mengikuti Yesus dan mereka belum makan. Dan ketika Yesus mencoba untuk menanyakan hal itu kepada muridnya, kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti sehingga mereka dapat makan. Dan dikatakan penginjil bahwa sesungguhnya hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus apa yang seharusnya dilakukan. Dan Filipus berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sehingga sekalipun masing-masing mereka mendapatkan sepotong kecil saja. Filipus masih berkutat pada hal-hal yang sangat duniawi, dan dikatakan seorang murid lain, Andreas, saudara Simon, berkata bahwa di sini ada seorang anak yang membawa 5 jelai roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Itu pun dianggap bahwa itu tidak akan ada artinya, mengingat begitu banyaknya orang. Tetapi Yesus
hanya menyuruh mereka untuk dapat menyuruh orang-orang itu duduk, dan Yesus meminta roti dan ikan itu, dan lalu dikatakan Yesus mengucap syukur dan membagi-bagi roti itu. Sisanya 12 bakul. Tentu saja hal ini kalau kita maknai secara harafiah mungkin tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita maknai secara rohani, bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya, kalau dibarengi dengan rasa syukur yang mendalam, maka itu akan mencukupkan bagi kita dan bahkan mendatangkan berkat yang berlimpah bagi kita. Kalau kita melihat situasi akhir-akhir ini, di mana begitu banyak orang membutuhkan makanan, minuman, atau kebutuhan primer, karena situasi berhadapan dengan pandemi virus corona ini. Orang tidak bisa bekerja, orang tidak bisa mencari uang, mencari makan, dan lain sebagainya. Dan dalam situasi itu kebutuhan demi kebutuhan semakin menipis, dan tentu saja dibutuhkan suatu uluran tangan. Sebanyak apa yang mesti disiapkan sehingga semua orang dapat terbantu dengan uluran tangan, dengan bantuan untuk makan minum yang primer itu, yang menyangkut soal hidup dan mati orang. Pemerintah menyediakan begitu banyak, lembaga-lembaga swasta juga saling bersinergi untuk menyediakan berbagai macam bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi sejauh mana itu dapat mencukupi? Tentu saja akan menjadi cukup ketika masing-masing orang kemudian menjadi sadar yang membutuhkan sungguh ditolong, yang tidak membutuhkan dan mempunyai bisa membantu. Masing-masing saling mendukung, saling membantu di dalam ungkapan syukur, di dalam rasa syukur bahwa semuanya itu adalah kepunyaan Allah yang dititipkan kepada kita, yang harus kita syukuri dan kita bagi. Dan dengan demikian kita dapat mengalami apa yang dibuat oleh Yesus dalam Injil hari ini, mujizat menggandakan roti dan ikan untuk memberi makan 5.000 laki-laki banyaknya, dan dikatakan masih ada sisa. Jadi yang paling utama dalam kehidupan kita adalah apapun yang kita telah terima dalam usaha-usaha kehidupan kita sebagai tanda kehadiran Allah dan pemberian Allah kepada kita, kita syukuri dan kita berbagi, dan kita boleh mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita persembahkan syukur kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Puji syukur 525. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang kelam, haleluya. Bersinar surya dan terang, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Salam sebab dari kemurahan menerima anggur yang kami siapkan inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan kekal, sudilah memberkati roti anggur ini, serta mencurahkan Roh Kudus agar kami tetap hidup dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allah. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga percampuran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Mari kita doakan doa komuni spiritual. Yesusku,
Aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami.
Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Digna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Kristus Tuhan kita telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami mengucap syukur karena telah menerima rezeki dengan perantaraan Yesus Putra-Mu terkasih. Semoga kami terpesona oleh cara-Mu bergaul dengan kami dan menuntun kami dalam seluruh perjuangan hidup kami, bahkan di dalam kesusahan dan kesulitan-kesulitan kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi seluruh tugas dan perjuangan hidup sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 530. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat sekali